Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Gue. Hari ini saya akan mengupdate. Ini adalah salah satu berita yang menarik. Ini adalah 9 saham yang hari Jumat kemarin. Otomatis ini hari Jumat ya, karena ini adalah update terakhir selalu mengalami kenaikan dan cukup istimewa. Kali ini kalau sebelumnya ini adalah chartnya itu berupa garis, sekarang sudah saya update menjadi candlestick. Dan ada analisa teknikalnya, seperti ini ya. Setiap jam ada analisa teknikalnya. Dan ini sudah di lock, jadi bisa di tracing kebenarannya. Dan seperti kebiasaannya, ini artinya bahwa saya akan segera membuka langganan berita. Ini adalah yang sudah saya update ulang. Sebelum saya publikasikan tentu saja sudah saya tes beberapa bulan gitu ya. Karena saya nggak ingin apa yang saya sampaikan hanya berumur pendek karena ada masalah banyak gitu ya. Jadi ini secara skrip, secara data sudah bagus dan hasilnya sejauh ini sih bagus. Kita akan lihat ke depannya apakah masih akan bagus. Kita bahas satu persatu sahamnya dulu ya. Jadi CDIA ini ya, ini adalah berita-beritanya. Tanggal 11 Juli, hari Jumat kemarin ya, Friday, itu ada berita 8 emiten himpun dana IPO 3,38 triliun, yang terbesar adalah CDIA. Kemudian ada antrian beli terbang 110% dalam 3 hari. Ini adalah chartnya ya, 1, 2, 3. Kenapa ini cuma garis gini aja? Karena ini terjadi arah gitu ya. Enggak, jadi harga close, open, high, low-nya sama semua. Langsung terkunci. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kenaikan yang nggak normal gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini dalam tanda petik gitu ya, supaya tidak menuduh. Ini adalah manipulasi gitu ya. Kenapa? Sebetulnya banyak penjelasannya, tapi itu nggak perlu saya jelaskan di sini, terlalu panjang nanti. Selalu saham-saham yang arah, yang IPO seperti ini dan berakhir dengan profit taking beberapa orang saja yang menguntungkan otomatisnya. Kita lihat juga, jadi si DIE ini kalau dilihat dari analisa teknikalnya, keterangannya adalah data kurang untuk dianalisa ya, karena memang baru 3 hari. Kemudian kita beralih ke SSIA saja. Beritanya adalah grup Jarum kuasai 5,27% Surya Semesta. Ini tanggal 7 ya. Kemudian berita lainnya ini masih sama. Ini menunjukkan persentase, ini menunjukkan jumlahnya. 247 juta lembar saham. Memang cukup signifikan ya. Jadi lanjut tanggal 10 grup Jarum lanjut angkut jutaan saham SSIA. Otomatis dengan masuknya investor baru dengan jumlah yang cukup banyak ini membawa angin segar ya, cash flow-nya tentu saja menjadi lebih bagus. Dan sebetulnya kalau kita lihat di sini tanggal 22 Juni itu adalah kumde dividen 15 rupiah. Setelah dividen, sebetulnya kalau dilihat dari harganya saat itu 1.400 dan dividennya 15 itu ya sekitar 1% saja, nggak signifikan ya. 1% dari harganya. Jadi bunga deposito 1%. Jadi memang penggeraknya bukan dividen dalam hal ini, penggeraknya karena Jarum masuk. Kenapa tanggal 7? Berarti baru-baru saja, tapi sudah naiknya tinggi. Ya, ini
selalu ada insider trading gitu ya, berita dari dalam yang bocor. Ini sebetulnya terjadi 1, 2, 3 minggu yang lalu gitu ya. Ini adalah hari Senin, kalau ada tanggalnya ini pasti hari Senin gitu, untuk mempermudah. Dan ini candlestick-nya hari libur tetap saja candlestick-nya ada, tapi berupa garis saja, biasanya seperti itu. Itu untuk menghindari bias, karena cat-cat itu hari libur diabaikan gitu. Di sini walaupun hari libur dimasukkan, tujuannya apa ya, supaya analisanya lebih tepat, karena secara pengalaman seperti itu lebih tepat. Jadi berita analisa teknikalnya apa? Breakout di 1840, support indikatif. Jadi ini garis support sementara ini adalah di 1890. Jika ini support ini nggak break ke bawah, artinya bahwa tren akan berlanjut. Keterangan selanjutnya, tren kuat, volume menguat dengan MACD positif memperkuat tren. Jadi secara MACD-nya juga positif dan juga trennya, volumenya juga meningkat. Jadi seperti itu. Grafiknya seperti ini. Grafiknya memang candlestick sederhana, tapi sebenarnya yang dianalisa ini ada MACD-nya. Kalau saya gambar di sini semua nanti kelihatan ruwet sekali, malah bingung gitu ya. Karena ini hanya visualisasi saja harga sahamnya berdasarkan candlestick, sedangkan indikatornya tidak saya tampilkan di sini. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh komentar ini. Komentar ini yang nulis adalah sistem ya, jadi bukan tulisan ketikan tangan saya, karena kalau ketikan tangan saya nggak mungkin ketik analisa 900 saham setiap hari. Jadi itulah keunggulan dari sistem saya. Kenapa saya lebih prefer untuk memakai sistem, memakai IT gitu ya, karena bisa dievaluasi ketepatannya seperti apa gitu. Jadi kenapa saya ingin mempublikasikan itu, karena menurut saya ketepatannya cukup banyak dan ini juga bagus, maksudnya layak untuk dijual gitu ya. Oke, ini adalah sesi A. Kalau dilihat dari analisa teknikalnya, ini masih akan positif. Tapi analisa teknikal tentu saja bukan satu-satunya, tapi bisa menjadi gambaran. Ada analisa teknikal, ada berita, dan ada fundamentalnya. Di sini saya nggak berbicara fundamental karena itu ada chart lainnya yang silakan dilihat-lihat video saya sebelumnya. Saya seringkali menganalisis secara fundamentalnya. Karena kalau satu itu waktunya nanti akan terlalu panjang. Oke, lanjut ke peringkat 3 ada KLBF. KLBF ini kita lihat sideways range, belum valid breakout, RSI overbought. Jadi memang ini ada indikasi break, tapi belum secara volume belum signifikan. Kita lihat panjang candle-nya ini bisa dibilang rata-rata saja, nggak terlalu signifikan. Jadi belum valid breakout-nya, RSI-nya overbought. Dan kalau kita lihat beritanya, lebih di trigger tanggal 9 kemarin tuh, dampaknya di tanggal 11 ya, berarti itu terkait pengalian kembali hasil buyback saham. Pengalian kembali hasil buyback saham itu biasanya dibeli oleh investor dengan uang segar. Jadi itu akan membantu cash flow perusahaan, itu sebabnya responnya positif, tapi itu nggak terlalu signifikan, nggak dianggap jangka panjang. Itu sebabnya teknikalnya pun juga tercermin dari teknikalnya. Teknikal ini yang saya
develop berdasarkan indikator-indikator yang terkait seperti misalkan RSI, Bollinger, MACD secara terintegrasi sehingga menyimpulkan ini, dan itu sudah tersistem ya. Jadi sekali lagi ini tidak diketik oleh manusia, tapi diketik oleh robot. Sekarang kan zamannya robot, polisi aja punya robot remote control. BBTN nomor 4 sekarang. Volatilitasnya tinggi, belum valid breakout, sideways range 1055 12 15 ini masih dalam kategori sideways ya, masih kalau kita tarik 1 bulan masih seperti ini. Kita lihat BBTN ini terkait dengan spin-off bank BTN Syariah ya, dengan cara pengambil alihan Bank Victoria Syariah oleh perusahaan. Itu saat itu harganya 1145, sekarang 1155, enggak terlalu banyak berubah. Tanggal 9 kemarin harganya di 110, bahkan turun ya setelah mengambil alih rencana spin-off-nya. Menurut saya rencana spin-off itu memang juga secara induk dia akan kehilangan aset karena harus berdiri sendiri, bukan lagi yang dikonsolidasikan laporan keuangannya. Oke, sekarang kita ke nomor 5, Raja. Raja ini suaminya Puan Maharani, Ketua DPR, menantunya Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, kita lihat sahamnya cukup sempat turun, dan kalau kita lihat sideways saja, belum breakout, volatilitas tinggi. Harganya, jadi memang tidak semua saham itu naik itu berlanjut gitu ya. Kemarin naik 2,8% di harga 2570. Range-nya 100%. 1 bulan ini sudah turun 6,2%. Jadi dari sini ke sini ini dia turun 6,2%. Ini hanya berita-berita biasa aja, saham Prayogo. Beritanya memang cuma saya batasi 5 saja ya, 5 berita. Sebetulnya di sini masih banyak berita lainnya. Ini harga sahamnya. Pentingnya berita dan harga saham ini dikaitkan tuh kenapa? Supaya kita bisa tahu saat berita ini muncul harganya berapa dan selanjutnya berapa gitu. Ini penting supaya kita bisa memahami dampak berita tertentu itu seperti apa. Kalau cuma berita-berita publikasi tanpa perubahan struktur modal itu biasanya nggak berdampak apa-apa. Misalkan rencana penambahan rencana belanja modal gitu kan baru rencana, biasanya nggak dampaknya nggak ada. Kemudian BRIS ini break high di 2447, support indikatif 2740. Artinya jika 2-3 hari ini 2740 ini tidak tersentuh, tidak balik ke 2740, artinya trennya akan cukup kuat gitu. Beritanya BRIS itu adalah terkait dengan dengan Harta ya. Harta ini adalah perusahaan emas perhiasan sebelumnya, tapi sekarang kayaknya sudah beranjak ke emas batangan gitu, bekerja sama dengan BRIS, Bank BRI Syariah ya. Kemudian PTBA. PTBA sini. Sideways saja ya, nggak banyak. Jadi
kemarin naik 2%, tapi itu dianggap sideways saja. MACD negatif menurun, volume belum signifikan. Jadi secara MACD ini trennya masih menurun. Tidak ada lonjakan volume perdagangan, artinya enggak ada sentimen yang kuat untuk lepas dari resistennya. Beritanya adalah transaksi afiliasi dan nggak banyak ya. Coba biaya eksploitasi di Tanjung Enim, jadikan dividen, nggak terlalu banyak berita yang penting. Kalau kita lihat harganya juga sekitaran 2.500, 2430. Kita ke urutan berikutnya BNI. BNI ini sideways juga ya, belum valid breakout. Jadi jangan mengejar, sebaiknya saya sarankan tidak mengejar saham-saham yang breakout walaupun dia naik 1,7 gini ya. WiFi BNI ini nggak banyak berita juga. Ya. Tanggal April, sudah lama nggak ada berita ini. April, Mei, Juni, Juli. Harganya juga berkisar di antara 4.200 4.100. Jadi sideways saja. Kalau sideways ini bisakah dapat untung dari sideways? Bisa, dengan catatan waktu dia di bottom line-nya, tapi itu pun juga marginnya tipis ya. Jadi ya daripada uang anggur nggak di trading kan, ya itu kecil-kecil buat ngisi dompet, boleh lah buat jajan anak. Kemudian kita ke WiFi. WiFi ini analisanya sideways ring, belum valid breakout. Morningstar, indikasi Morningstar memperkuat sinyal reversal. Jadi WiFi ini memang ada beritanya, labanya melejit 153% di kuartal 1 2025. Itu Juli tanggal 10 kemarin. Ya, WiFi ini baru keluarkan laporan keuangan nih. Laporan keuangan Q2 2025 tanggal 10 Juli kemarin. Ini termasuk yang kedua. Yang pertama itu AIMS mengeluarkan laporan keuangannya. Seingat saya seperti itu. Karena di list saya selalu keluar, jadi ingat gitu ya. Setelah dibaca ingat gitu. Oke, ini adalah berita-berita update. Selain ini, saya juga ada berita yang harian. Mungkin lihat di video lainnya. Berita hariannya saya tampilkan seperti apa. Karena ini kan mungkin ada pertanyaan. Nah, ini kan beritanya sudah yang lalu. Waktu berita itu ditampilkan kapan? Mana beritanya? Nah, itu ada di berita harian. 2 hari terakhir itu ada listnya. Dan itu juga akan saya bagikan dengan berlangganan otomatis. Oke, thank you. See you next time. Dan mungkin saya boleh terangkan chart-chart ini. Ini adalah volumenya. Ini adalah chartnya. Kenapa kemarin garis saja kan ya, line. Saya ubah menjadi candlestick karena candlestick lebih mewakili gitu. Ada opennya di mana, close-nya di mana, high-nya di mana, low-nya di mana gitu. Jadi ini lebih mewakili, lebih informatif gitu ya. Oh, pasarnya fluktuatif, naik turun gitu. Jadi perpaduan antara ini sama range bulannya 0,9% ini penting supaya kita bisa, ini ada enggak sih margin yang cukup untuk kita dapat untung. Kalau enggak ya abaikan saja gitu. Dan setiap hari akan ada 9 saham seperti ini.
Yang kita butuhkan hanya memilih satu atau dua di antaranya, nggak perlu memilih semuanya. Justru ini sebagai indikator, biasanya kita ini pemula apalagi ya, sangat emosional, ini naik ikut-ikutan, FOMO gitu. Nah, ini menghindari FOMO karena di sini dijelaskan, itu hanya sideways saja, belum break volumenya nggak cukup dan sebagainya. Dan di sini kita nggak perlu memakai logika kita, maksudnya ini sudah saya formulasikan analisa teknikalnya dalam bentuk kalimatnya dan sudah bentuknya skrip gitu ya. Jadi konsistensinya tinggi. Kalau kita analisa berdasarkan pengetahuan kita, ingatan kita itu seringkali miss gitu ya. Ada distorsi sedikit karena kita kadang lupa MACD-nya, abaikan Bollinger-nya. Nah, di sini semuanya terintegrasi dan disarikan oleh AI dalam satu kalimat yang tepat. Jadi ini memang dibuat perpaduan antara AI, big data, dan story yang besar dan juga kecermatan saya membuat sekuen programnya. Jadi membuat sekuen ini tidak asal ditulis, tapi ada sekuen logikanya yang sangat panjang. Nanti kapan-kapan saya akan pilih sedikit programnya seperti apa sih, sepanjang apa sih, sampai ribuan enggak? Oke. Ribuan garis maksudnya, ribuan baris tentu saja ada. Oke, thank you, see you next time, dan jangan lupa like and share kalau kalian dapat hal yang baik dari kanal ini. Thank you, see you next time.